Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan materi pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan tentunya kali ini kolaborasi dengan Informatika diberikan di kelas 9 SMP Negeri 1 Cilawu. Namun sebelumnya saya sampaikan kenapa pembelajaran sekarang ini dilakukan secara daring, mengingat di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita harus melakukan protokol kesehatan supaya tidak tertular atau menularkan COVID-19 ini. Untuk itu, mari kita ikuti dengan sesama semua mata pelajaran yang diberikan oleh guru masing-masing. Baik, pada pertemuan pertama ini saya selaku pembimbing pembelajaran jarak jauh Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Informatika. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya adalah Uus Darusman. Saya dilahirkan ini kira-kira 58 tahun yang lalu, tepatnya di Kecamatan Cilawu. Saya mulai mengajar di SMP 17 Cilawu tahun 1983 dan kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagai guru di SMP Negeri Pamengpek untuk kelas jauh SMP Cibalong, Kabupaten Garut. Saya mengajar di waktu itu pelajaran matematika dan fisika. Hampir 6 tahun di SMP Negeri Cibalong. Selanjutnya saya pindah ke SMP Negeri 1 Cilawu sampai sekarang ini. Baik, peserta didik yang bahagia, mudah-mudahan perkenalan ini bisa menambah sedikit wawasan atau perkenalan dengan warga SMP Negeri 1 Cilawu Kabupaten Garut. Artinya anak-anakku bisa berkomunikasi dengan guru-guru yang bersangkutan. Jangan sampai kalian tidak mengenal guru atau warga SMP Negeri 1 Cilawu, apalagi setelah keluar selama 3 tahun, lalu keluar kalian tidak mengenal warga SMP Negeri 1 Cilawu. Nah, dengan perkenalan ini kalian mudah-mudahan bisa berkomunikasi. Demikian. Namun ada beberapa hal yang mesti kalian catat kalau berhadapan dengan saya, karena saya memiliki karakter yang berbeda. Tentunya karakter ini dimiliki oleh semua individu. Saya titip kepada kalian selama mengikuti pembelajaran TIK di dalam kelas ataupun secara daring, tetap mengikuti dengan seksama, tidak sambil main-main, dan saya lebih senang kepada siswa yang melakukan dengan serius, artinya tidak sambil main-main. Kalau di kelas saya kurang setuju kalau guru lagi menerangkan di depan kelas, ada anak didik yang main-main atau pukul-pukul meja dan sebagainya, hal-hal yang akan mengganggu proses pembelajaran. Untuk itu harus kita hindari. Dan yang kedua, saya mengharapkan kalian masuk ke ruang komputer atau pada jam pelajaran TIK yang saya ampuh. Saya mengharap tidak terlambat. Artinya jangan sampai kamu masuk ke ruangan kelas atau ke ruang praktek tersebut kesiangan. Kesiangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, maaf, untuk selanjutnya tidak ada izin dari guru piket, tidak diperkenan untuk mengikuti pelajaran TIK. Demikian, mari kita sikapi bersama untuk kepentingan melatih disiplin dan keberhasilan bersama.
Terima kasih. Barangkali itu sebagai perkenalannya. Dan selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran di pertemuan pertama ini. Pertemuan ke-1 dan ke-2. Kita akan informasikan tentang pembelajaran informatika ini. Jadi sekali lagi, pembelajaran informatika ini sebagai alih nama. Yang pertama namanya teknologi informasi dan komunikasi. Sebetulnya kedua-duanya hampir mirip. Kedua-duanya berikicimpung dengan perangkat IT, ya, informatika teknologi atau yang dikenal komputer lah. Nah, ini akan lebih mendalami hal-hal yang sifatnya kreatif dibandingkan dengan pembelajaran TIK. Jadi informatika ini kita kreatif, lebih jauh kita membuat program lah pada pembelajaran informatika. Kalau pada TIK kita menggunakan program, menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan. Barangkali itu sedikit perbedaan lah. Baik, di sini ada subtema informatika. Itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu informatik. Merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Artinya kita di sini disebut pembelajaran informatika karena informasi-informasi yang faktual ini diperlukan untuk selanjutnya diproses dengan peralatan IT. Ya. Pada pembelajaran TIK ini akan didalami, paling tidak kita kalian memahami apa itu informatika. Jadi informasi-informasi ini yang selanjutnya akan diproses melalui peralatan komputer. Ya. Selanjutnya, tentang informatika ini merupakan disiplin ilmu yang mencakup beberapa macam bidang termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Jadi secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Jadi pada prinsipnya cara kerja komputer ini atau informatika ini akan kalau digambarkan dengan skema, mohon maaf saya tidak sempat membuat skemanya. Jadi ada input data, kemudian ada proses data, dan ada output data. Data yang dimaksud adalah data-data informasi yang dapat diolah oleh komputer. Banyak, baik informasi suara, informasi gambar, informasi video, informasi naskah, ya, itu yang bisa diolah dengan menggunakan komputer. Jadi sistem informasi yang diolah dengan komputer ini bermacam-macam sebetulnya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan komputer. Ya. Jadi sistem informasi ilmu komputer yang dimaksud ini adalah mempelajari tentang komputer itu apa dan bagaimana. Ya. Kemudian ilmu informasi. Jadi informasi yang dimaksud adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh komputer atau yang bisa diproses dengan komputer. Ya. Kemudian ada teknik komputer. Jadi teknik komputer yang dimaksud adalah kita menggunakan peralatan komputer. Ini memerlukan teknik-teknik tertentu dan program-program yang bisa dilakukan dengan komputer. Ya. Serta aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Nah, aplikasi ini merupakan program hasil proses pembuatan, di mana program ini nanti bisa digunakan untuk mempermudah, membantu pekerjaan manusia. Ya, salah satu contoh yang mudah dalam menggunakan kalian mengenal kalkulator. Ya, dulu orang menghitung dengan menggunakan
jari ya, atau dengan menggunakan biji kacang, batu dan sebagainya. Sekarang ada komputer kecil atau mini komputer yang disebut kalkulator. Kalkulator itu alat untuk kalkulasi, menghitung ya. Nah, kalkulator juga disebut sebagai mini komputer. Bukan berarti bentuknya kecil, melainkan fungsinya hanya untuk menghitung ya. Nah, jadi secara umum pengertian dari kalkulator ini adalah sebagai komputer yang aplikasinya hanya untuk menghitung. Nah, itu langkah awal lah. Jadi kita menggunakan kalkulator itu sebagai komputer. Ya. Selanjutnya, informatika meliputi beberapa aspek, yaitu ada teori informasi. Hal ini mempelajari konsep matematik dari suatu informasi. Ya. Yang dimaksud konsep matematik itu, komputer itu mengenal simbol-simbol matematik. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh komputer harus bisa dibaca, dikenal dengan simbol-simbol matematik. Ya, nanti kalian akan mengenal angka-angka matematik di dalam komputer. Ada angka 1 dan 0 itu sangat berarti di dalam komputer. Kemudian ilmu informasi mempelajari pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi ilmu komputer. Jadi yang dimaksud dengan mempelajari pengumpulan, jadi semua hal-hal yang akan diolah oleh komputer itu dikumpulkan dan datanya harus bisa dikenal oleh komputer. Kemudian setelah dikumpulkan, diklasifikasi. Ya, ini data berupa A, ini data berupa B. Misalnya ada data suara, ada data video, ada data gambar, ada data teks. Ya. Semua data-data ini bisa diolah dengan komputer, artinya diedit lah, atau dimanipulasi. Artinya kalau dimanipulasi itu diubah dari keadaan yang sebenarnya. Ya, mungkin bisa lebih baik kalau gambar, video, suara dan sebagainya, atau lebih jelek. Ya, artinya dimanipulasi. Ya, jadi hati-hati di sini. Jadi alat IT ini juga bisa memanipulasi data. Kemudian penyimpanan. Jadi data-data yang sudah diolah oleh komputer disimpan. Tempat penyimpanan data itu bermacam-macam. Bisa disimpan di komputer langsung atau pada flash di CD, ya, di PD-ROM dan sebagainya. Kemudian setelah data tadi disimpan itu juga harus bisa dicari. Artinya diakses. Kita memerlukan data apa? Cari data tersebut. Di mana kita menyimpan data, apa nama data tersebut. Baru kita bisa membuka atau mengedit atau bahkan mengirimkannya. Ya. Dan menyebarluaskan informasi ilmu komputer. Jadi maksudnya maaf di sini menyebarkan hasil pemrosesan. Selanjutnya, kita mengenal istilah komputer. Mengenal istilah komputer ini sebetulnya yang sering kita pergunakan adalah istilah-istilah yang dalam bahasa Inggris. Tadi sudah saya singgung di mana awal mula komputer itu dengan ditemukannya mesin hitung atau kalkulator. Ya. Komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu to compute, yang artinya menghitung. Sejarah komputer tidak lepas dari sejarah alat hitung atau kalkulator tadi lah, mesin hitung ya. Kemudian perkembangannya komputer dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Ya. Nah, mesin hitung seperti yang pernah saya sampaikan tadi, awal mula orang menghitung dengan menggunakan jari. Kemudian ada alat hitung dengan menggunakan cipoah ya. Itu, dan selanjutnya dikenal dengan menggunakan kalkulator, alat untuk kalkulasi. Jadi ini merupakan langkah awal perkembangan dari komputer. Ya. Nah, pembagian komputer modern terdiri atas 5 generasi. Generasi pertama yaitu awal mulanya komputer. Jadi komputer ini dulu satu unit komputer itu fungsinya hanya untuk menghitung
seperti kalkulator itu. Kemudian di generasi kedua dikenal dengan komputer yang perkembangannya bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Komputer jenis ini atau generasi kedua ini, satu unit komputer itu ukurannya sangat besar, bahkan bisa sampai segede ruang kelas. Beratnya itu sampai mencapai 8 ton. Itu satu unit komputer, ya. Nah, selanjutnya pada generasi ketiga, generasi ketiga ini, mohon maaf, ya pada generasi ketiga ini komputer itu lebih simpel. Kalau dulu menggunakan jenis tabung, tabung itu seperti hanya televisi lah. Televisi dulu menggunakan tabung, makanya bentuk wadahnya gede-gede karena di dalamnya itu ada tabung, namanya tabung elektron. Elektron-elektron tersebut bisa bereaksi apabila diberi tenaga listrik. Ya, elektron juga dulu tidak warna-warni, ya sekarang sudah berwarna-warni itu. Kalau dulu hanya hitam putih atau monokrom lah, ya. Kemudian perkembangan berikutnya ditemukan komponen yang disebut transistor, komponen elektronika, sehingga komputer menjadi lebih simpel, lebih kecil bentuknya, ya, yang dikenal dengan komputer jenis PC ya, atau komputer. Dan selanjutnya generasi keempat. Nah, generasi keempat sekarang ini merupakan komputer perkembangan dari generasi sebelumnya. Kalau dulu pertama ada menggunakan tabung, kedua ditemukannya transistor, ketiga di sini lebih simpel lagi. Keempat, lebih simpel lagi, di mana ditemukan komponen-komponen yang disebut IC, Integrated Circuit, di mana komponen ini lebih praktis, lebih simpel, bentuknya bisa lebih hemat ruangan. Nah, ini disebut sebagai generasi keempat. Kalau dulu komputer 8 ton beratnya, kemudian diperkecil lagi, satu meja, diperkecil lagi, sampai sekarang komputer itu bisa masuk di kantung baju. Artinya lebih kecil, itu komputer. Ya. Dan sekarang ada generasi kelima. Nah, generasi kelima ini merupakan komputer impian. Ya, merupakan komputer impian. Komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Jadi kita punya keinginan, misalnya, ya, kita punya keinginan untuk membuat komputer tanpa menggunakan monitor yang bisa disentuh, jadi tampilannya bisa melayang-layang di udara, misalnya. Siapa tahu nanti kau yang akan menjadi pencipta hal yang ini, ya. Kemudian misalnya ketika kita belanja online, tinggal mengetik barang yang dibutuhkan langsung keluar dari komputer. Hal yang seperti ini mungkin, ya, yang merupakan impian kita. Nah, ini ada rangkuman, silahkan kalian dipelajari hal-hal yang semestinya kamu ketahui. Saya sampaikan pada materi daring ini, kamu tidak cukup dengan hanya membaca PowerPoint atau mendengarkan penjelasan dari guru. Kalian juga boleh mencari sumber-sumber lain. Kamu punya gadget, bisa akses atau download atau cari informasi tentang pembelajaran, khususnya pelajaran TIK atau informatika ini. Karena semakin ke depan kamu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tidak menonton atau yang itu saja gitulah. Kamu harus berkreasi, kreatif, bisa menciptakan, bahkan bukan hanya menggunakan barang-barang hasil karya orang lain. Ya, barangkali itu anak-anakku materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kamu eksplor lebih banyak. Kamu cari buku-buku atau hal-hal lain yang bisa dibaca dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seandainya kalian ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan hubungi di WhatsApp atau telepon di 085 323 02848. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.